Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nana. Hari ini Ibu akan memberikan materi yaitu usaha dan pesawat sederhana. Oke, anak-anakku, jadi subbab pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada usaha, yang kedua ada pengungkit, yang ketiga ada katrol, dan yang keempat ada bidang miring. Oke, selanjutnya kita akan memasuki subbab pembahasan yang pertama, yaitu mengenai usaha. Apa sih pengertian usaha itu? Dari pengertian usaha yaitu energi yang disalurkan oleh gaya yang bisa menggerakkan benda. Coba kita lihat gambar berikut ini. Di sini ada seorang laki-laki yang sedang mendorong mobil. Jadi gayanya itu berupa dorongan sehingga mobil itu bisa bergerak. Bisa juga usaha itu didefinisikan sebagai gaya dikalikan dengan perpindahan. Suatu hal bisa disebut dengan usaha jika ada gaya kemudian terjadi perpindahan. Oke anak-anakku, sekarang masih berkaitan dengan usaha. Jadi usaha itu dibagi menjadi 3. Ada usaha positif, usaha nol, dan usaha negatif. Jadi usaha positif adalah usaha yang bernilai positif. Usaha ini dihasilkan oleh gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan benda. Contohnya, misalkan di sini ada gambar usaha positif itu sebuah balok warna biru didorong ke kanan, perpindahan bendanya ke kanan, usahanya pun ke kanan. Itulah yang disebut dengan usaha positif. Kemudian usaha nol dilakukan oleh gaya yang tegak lurus dengan perpindahan benda. Di sini pada gambar usaha nol itu kan bendanya di kanan, di sebelah kanan, tapi usahanya malah ke atas. Jadi itulah yang disebut dengan usaha nol. Selanjutnya untuk usaha negatif, yaitu usaha yang bernilai negatif. Usaha ini dilakukan oleh gaya yang arahnya berlawanan dengan perpindahan benda. Kemudian gambar terakhir ini kan usaha negatif, bendanya di sebelah kanan, tapi gayanya ke arah kiri. Nah, itulah yang disebut dengan usaha negatif. Gaya yang berlawanan dengan arah benda. Seperti itu. Kemudian untuk rumus usaha sendiri yaitu ada W itu usaha, work, sama dengan F dikali delta S. F-nya itu gaya dengan satuan Newton, dengan delta S itu perpindahan satuannya. Nah, oke anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal. Soalnya yaitu 2 orang yang masing-masing memiliki gaya dorong 200 Newton dan 100 Newton mengalami kesulitan mendorong mobil yang mogok. Untuk membantu 2 orang tersebut, ada 5 orang dengan gaya dorong masing-masing seperti terdapat pada tabel berikut. Jika terdapat gaya gesekan pada mobil sebesar 320 Newton, maka orang-orang yang paling tepat untuk membantu mendorong mobil agar dihasilkan usaha sebesar 7000 Joule saat mobil tersebut berpindah sejauh 10 meter adalah. Ini soalnya panjang banget ya, jadi harus disimak nanti. Di sini ada tabel berisi 5 orang yang akan membantu 2 orang tersebut, yaitu ada Asep, gaya dorong maksimumnya 200 Newton, kemudian ada Andi, gaya dorong maksimumnya juga sama 200 Newton, kemudian ada Burhan, gaya dorong maksimumnya 150 Newton, ada Soleh, gaya dorong maksimumnya 270 Newton, dan yang terakhir ada Yanto, gaya dorong maksimumnya 250 Newton. Oke, langsung saja kita akan menjawab pertanyaan soal tentang usaha. Langkah-langkahnya yang harus kita tulis yaitu pertama diketahuin. Di sini diketahuinya yaitu ada W usaha sendiri yaitu 7000 Joule, kemudian ada S perpindahan sebesar 10 meter dan ada F gayanya. Di sini F-nya itu kan karena 2 orang, jadinya ada 200 Newton dan ada 100 Newton. Kalau kita total, yaitu F-nya 300 Newton. Itu yang diketahuinya.
Kemudian ditanya itu jumlah gaya keseluruhan. Nah, itu berarti yang tanya sigma F sama dengan berapa nanti. Setelah itu dijawab. Kemudian untuk dijawab ini, untuk mengetahui rumus usaha, yaitu kan W sama dengan F kali S. Di sini W-nya sudah diketahui, yaitu 7000 Joule. Sigma F-nya belum diketahui. Kemudian S-nya kan 10. Berarti 7000 Joule sama dengan sigma F dikali 10. Karena sigma F-nya belum diketahui, kita pindah. Sigma F sama dengan 7000 Joule dibagi 10 sama dengan 700 Newton. Nah, di sini sigma F sudah diketahui. Sigma F-nya sama dengan 700 Newton. 700 Newton sama dengan, tadi itu kan jumlah gaya yang awal kan 300 Newton, 2 orang yang awal. Karena ada gaya gesek berarti 300 Newton ditambah X itu jumlah 5 orangnya nanti, siapa saja yang akan membantu 2 orang tersebut, minus dikurangin 320 itu gaya geseknya. Setelah itu 700 Newton sama dengan X min 20 Newton. Karena ini 300 jadinya dikurangin 320, jadi minus 20. Jadi X sama dengan 720 Newton. Nah, kira-kira dari tabel berikut, tabel yang tadi, kalau kita gabungkan yang jumlahnya 700 Newton itu ada Soleh, ada Yanto, dan ada Asep. Solehnya 270 Newton, Yanto 250 Newton, dan Asep 200 Newton. Totalnya 720 Newton. Dan kesimpulannya, jadi yang dapat membantu mendorong mobil adalah Soleh, Yanto, dan Asep dengan gaya total keseluruhan yaitu 720 Newton. Oke, anak-anak. Sampai sini, adakah pertanyaan?